Pujian yang kedua. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang luar biasa, terlebih dari segalanya. Haleluya. Kau
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, dan yang baik. Kami kagum akan segala pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh duduk diam pada saat ini, saat kami sudah memberikan pujian penyembahan kami. Dan biarlah sikap kami saat kami mendengarkan firman-Mu itu juga menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kesiapan hati kami. Roh Kudus bantu kami untuk menerima firman Tuhan, supaya benih ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Berikanlah hamba kerendahan hati dan juga berikan hikmat marifat untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami terima dengan sukacita berkenan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Ya. Shalom. 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 Ya. Lama ya tidak bertemu di Tunas ya. Ya. Pak Samuel yang hilang. BTW maaf ya, Pak Samuel langsung datang. Pak Samuel tidak ikut dari pertama karena ya cuacanya tiba-tiba berubah. Jadi Pak Samuel kerjanya kan ngelesi, jadi jadwalnya kacau semua. Ya maafkanlah saya ya karena terlambat ya. Tapi tidak menuntut, tidak mengurangi sukacita Pak Samuel untuk bertemu dengan kalian. Oke, kita langsung aja. Ini adalah bulan Februari gitu ya. Bulan yang sangat, buat orang kerja, ini bulan yang sangat istimewa teman-teman semuanya. Kenapa? Karena 28 hari kerja, gajiannya cepat gitu ya. Jadi kamu naik kerja, kacek 3 hari, kacek 2 hari. Wah, kacek banget itu ya. Bener ya. Jadi kalau biasanya, bulan-bulan biasanya kan minggu ada 5 biasanya. Walaupun minggunya enggak 5, tetapi mesti kan ada yang ngelewatin Seninnya 5 kali gitu kan, atau Rabunya 5 kali. Nah, kalau misalnya dibayangkan aja,
Hari Rabunya 5, pas dapetnya 31 tanggal Rabu, hari Rabu minggu kelima itu kayaknya wah kayak nyanyi itu loh penghiburan loh. Kota mulia, hatiku rindu ke sana jauh banget itu ya. Gajiannya 31 gitu, sudah habis tanggal 15. Menunggu tanggal 31 nya lagi tuh kayaknya tuh waduh. Lagu ini siapa tuh? Please ya dia menghitung hari gitu ya. Hari ini tuh udah ganti-ganti ya. Tapi padahal sekarang hari itu kayaknya cepat banget gitu ya. Nggak kerasa seminggu yang lalu dompetnya Kos Samuel tuh hilang gitu. Jadi seminggu yang lalu loh ada yang nyimpen nomor WA-nya Kos Samuel ya. Nah, hilang. Nggak kerasa ternyata hilangnya sudah seminggu umurnya gitu ya. Nah, cepat sekali. Nah, itu untuk yang kerja. Untuk yang bagi yang namanya Feby, wah itu pas ulang tahun tuh ya. Namanya Feby, namanya Febriana, namanya siapa lagi? Wah pokoknya lah. Fama tuh bukan ya, Fama tuh udah ya. Pak Fama tuh ulang tahunnya kapan ya? Enggak ya, enggak. Bukan Februari. Oktober atau November atau pokoknya bulan-bulan yang tengah maju lah ya. Nah, kalau bagi yang yang suka-sukaan gitu ya, wah sudah mulai punya gebetan gitu. Bulan yang menyenangkan bagi yang perempuan, bulan yang menyusahkan bagi yang laki gitu ya. Karena harus menghemat uang jajan untuk beli coklat. Nggak tahu, tahunnya kalian yang ngasih coklat siapa sih? Yang cewek apa yang cowok? Yang cewek apa cowok? Wah puji Tuhan, belum ada yang mengalami. Belum ada yang mengalami atau lagi? Nah ini lagi berdoa Kak Samuel biar mengalami. Itu berbeda ya. Belum mengalami sama yang lagi berdoa untuk mengalaminya. Dulu tahunnya Kak Samuel tuh SMP, YSKI. Kalau Valentinean tuh OSIS-nya wah punya ide. Hari itu biasanya pas gelaran seni itu ya. Hari itu dari pertama sampai terakhir speakernya nyala lagunya lagu tentang Valentine. Wah, gitu ya. Bagi yang sekolah mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, bisa dibilang Februari itu bulan kalau kita singkat atau kita rangkum bulan penuh cinta katanya. Wah. Padahal seharusnya jadi sebagai orang Kristen ya, nggak cuma Februari ya. Every day itu bulan cinta gitu kan, ya. Karena kan di Alkitab ditulis bahwa pada dasarnya Allah itu adalah kasih gitu kan. Setiap hari punya Allah di dalam hidupnya kita. Siapa yang setiap hari punya Allah dalam hidupnya kita? Nah berarti everyday kita harus mengalami atau memberikan kasih gitu ya. Nah tapi oke lah kita ikut tema bulan dunia inilah ya. Februari bulan penuh dengan cinta. Jadi kita akan bahas mungkin sebulan ini kalian akan bahas dengan pembicara-pembicara yang ada tentang cinta ya. Tapi di dalam Kekristenan dibedakan antara cinta dengan kasih gitu ya. Kalau cinta itu lebih ke emosi kita ya. Kok sama aku jatuh cinta itu wajar nggak? Wajar banget. Itu memang harus malahan. Asal lawan jenis gitu kan ya. Ya loh, kalau lawan jenis, kalau kalian jatuh cinta, it's normally ya. Kalian lihat orang ganteng, ganteng ya, itu normal. Kalau yang lainnya ngomong ganteng, kamu bilang udah ganteng lah, itu berarti kamu yang rotok. Woi, cengendah kamu ya. Kamu tertarik, ada yang tertarik sama BTS ya, batas gitu kan. BTS batas. Tuh, jangan lewati BTS ya, jangan lewati batas gitu ya. Ada yang apa lagi? Grup-grup Korea yang sekarang itu apa sih? Apa? Sinlin cemilan kan? Apa? NCT. Apa bu NCT? Ya itulah ya. Ya, itu kakaknya NDC ya. Kalau NDC-nya ini ya pakai koreografi lah, ini pakai koreografi gitu ya. Kalau NDC tidak popuran, ini popuran ya gitu ya. Kok Samuel walaupun sudah menikah sama Ci Amel, kok Samuel aja masih suka Song Hye Kyo. Wah, ya wajar, itu namanya wajar. Tetapi kan yang cinta itu kan tergantung dengan emosi ya. Siapa tahu kira-kira Song Hye Kyo maaf kata misalnya tiba-tiba, wah kenapa kena luka bakar, wah gitu ya. Untung luka bakarnya yang di film tuh cuma di tangan sama di kaki gitu ya. Nah luka bakarnya sini kan langsung mempengaruhi banget ya loh, sini ini tembong. Nah cinta itu sangat
bisa dibilang bisa kuat, bisa rapuh. Kalau di dalam kehidupan kita, kalau pas menggebu-gebu, wah semuanya akan dilalui gitu ya. Katanya ada pepatah kuno, orang-orang kuno tuh kalau bilang, wah jangankan menyeberang jalan raya, menyeberang laut aja akan kuarungi. Wah, kalau lautnya masih mengganggu, tak bunuh sekalian gitu, jadi laut mati. Wah itu nggak cuma laut matinya, nggak cuma di laut sana, marina ngalangi, tak jadi laut mati sekalian. Wah itu. Nah, tapi kadang-kala kalau orangnya sudah jengkel banget, ya, wah, kan ada film-film yang ngajarkan tuh, wah, siapa tuh, yang laki-laki ya, pengen bilang, ketika kamu sudah siap untuk sayang sama orang, kamu berarti sudah siap untuk membenci orang tersebut. Nah, karena kadang-kadang orang yang kita sayangi malah bareng nganyel ke hati, dan malah kita jadinya malah jengkel ya. Katanya orang yang paling tidak enak dikhianati adalah orang yang paling dekat dengan kita sendiri gitu ya. Nah, tidak kenal nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita kenal sama Eca, terus Eca mengkhianati kau sama, rasanya tuh wah ya, nggak cuma sampai di hati, tapi sampai empedu, sampai ginjal, usus 12 jari, wah itu komplikasi. Maksudnya kan jengkel itu, mau makan nggak mau, itu dikasih obat nggak mau, mantap gitu. Jadi ini kan dari hati turun itu, pankreas yang empedu, usus 12 jari, waduh sembelit, samnya semacam-macam lah ya. Kesandungan sendal. Nah, tapi kalau di garis kenalan kita tidak mengomongkan cinta, tetapi kita akan bahas tentang kasih. Oke, Kak Clement, aduh siapa ini? Claren. Bisa tolong bawa kokat nih. Semua guru tulis sudah pakai kokat ya. Claren, tolong dong Claren, pindahin sini bisa deh ya, mimbarnya aja. Tolong ya Claren, maaf ya. Daripada terputus mereka melihat aku mimbar ya. Ini nopot nih, oh ini kurang kerjaan itu, buang waktu. Nah, enteng masih boleh itu. Ya lagi ya. Nah, adik-adik semuanya, ya, saya lebih suka kalau tunas tuh tanggapnya adik-adik gitu ya. Walaupun ada beberapa murid di SKI gitu ya. Nih anak-anak tuh kayaknya tuh harus ngasih jajan. Mending adik. Nih adik nanti kalian sukses kalian bayar kos Samuel. Ya, adik-adik semuanya perlu kita sadari dan perlu kita ingat atau perlu kita camkan dalam hati, jiwa dan pikiran kita bahwa sebenarnya ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah atau kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita, tidak ada alasan untuk kita bilang bahwa aku belum mengalami kasih. Tak ulangi lagi ya, panjang nih kalimatnya. Ketika kita mengaku, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, ya juru selamat kita. Makanya orang itu harus mengaku Yesus juru selamat. Itulah bedanya kekristenan dengan yang lain. Jangan akui dia hanya sebagai Tuhan, jangan akui dia sebagai Bapa, jangan akui dia sebagai teman saja. Tetapi lebih dari itu, more than itu, ya, dia adalah juru selamat kita. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Kalau yang lain masih berusaha untuk mencari keselamatan, betul ya? Ada yang tiap tahun memberikan korban, ada yang harus berbuat baik untuk mengumpulkan amal, ada yang harus melakukan ritual ini itu. No, tapi kita, saya dan kamu sekalian tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatannya sudah diberikan. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Nah, karena kita sudah menerima keselamatan itu, maka tidak ada alasan lain untuk kita bilang aku belum pernah mengalami kasih. Walaupun memang kita tidak bisa melihat Allah secara audible, secara langsung, kemudian Allah bilang ini kunci kerajaan surga. No, tapi kita terima itu dengan iman kita, percaya kita, gitu kan. Walaupun kita belum mengalaminya benar-benar, Tuhan nggak ngomong sama aku, ya sudah, ingatlah dulu, ya kan? Ingatlah dulu, camkanlah itu dulu. Nanti kalian akan mengalami itu perlahan.
Eca di sini paling dekat temannya siapa? Sini. Iya. Cik Stefani gitu ya. Nah, apakah Eca mengenal Cik Stefani dengan baik? Baik, enggak lah, mengenal. Mengenal ya, mengenal. Mengenalnya itu apakah misalnya nih, anggap saja ini pertama kali kenalan tanggal 13 November tahun 2020. Dan itu ya kenalan. Apakah kamu langsung tahu bahwa Cik Stefani itu sukanya apa? Cik Stefani itu kalau marah gimana? Cik Stefani itu orangnya gini, oh hobinya gini. Apakah langsung tahu? Enggak. Tapi lama-lama kamu bisa menyimpulkan bahwa kamu cukup kenal dengan Cik Stefani karena sering ketemu. Ada namanya hubungan, betul ya. Ada namanya relation. Ada namanya komunikasi yang intens. Seperti itu ya. Gak mungkin dong. Kalau sama langsung tadi misalnya nih, sudah ketemu lama saja masih tidak bisa bedain antara Clement dengan Clarence. Gitu. Karena memang jarang ngomongan kita, jarang relationship dengan baik. Tapi kalau misalnya kalian tanya, kok jadwal hari kerjanya Vido tuh kapan sampai kapan? I know gitu ya. Jadwal mainnya Koko Satu, kapan? Aku tahu. Karena aku sama Koko sering relationship, sering ngomong-ngomong. Dan seperti itu juga dengan Tuhan kita. Kok katamu aku sudah mengalami keselamatan, tapi aku nggak ngerti tenanan loh kok. Nggak ngerti tenanan keselamatannya seperti apa loh. Nggak apa-apa, adik-adik, percayalah dulu dia sebagai juru selamat. Nanti bertambahnya waktu, kalian akan mengalami ada struggle kehidupan. Kalian akan mengalami namanya harus baca firman. Nah, seperti itulah nanti dia akan menyatakan dirinya pribadi dengan kalian. Kalau kalian, dikandani tapi belum mau bukti ini, percuma. Maka kalian akan ikut dengan arus dunia ini. Dunia ini sudah menganggap bahwa Tuhan itu sepertinya nggak ada, nggak apa-apa deh. Kamu harus mulai membuka mata dan pikiran kita, sebelah kita, depan kita, belakang kita. Kalau kita ya nggak kenal ya, siapa tahu loh, dia itu sudah agnostik sekarang. Agnostik itu di Indonesia sangat berkembang sekarang. Agnostik itu bukan ateisme, bukan nggak percaya Tuhan. Dia mengatakan bahwa ada Tuhan, tapi nggak tahu namanya siapa. Jadi bukan Yesus, bukan saudara kita, bukan yang Dewa Siwa Wisnu, bukan. Pokoknya ada Tuhan lah. Nah terus sembayangnya bisa apa? Terus kan sembayangnya, dan tidak ngerti namanya terus piye? Makanya kalau kita sudah dikasih tahu di sini diajarin Yesus ada juru selamat, keep it, ya, peganglah itu. Nanti kalian akan mengenal dia pribadi lepas pribadi dengan lebih intens lagi. Nah, kembali lagi ke pernyataan Kosamo tadi, bahwa orang yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, seharusnya dia itu punya di sini prinsip bahwa aku dikasih. Karena apa? Karena sebelum kamu mengenal Tuhan Yesus pun, tiket untuk hidup kekal, tiket untuk surga itu sudah ada. Kan aneh ya, misalnya nih anggap aja gini lah, Ko Samuel kaya banget nih, kemudian datang ke Cik Stefani, terus kemudian Cik Stefani, Stef, aku kan majelisnya Tunas sama Yud, nah jumlah pengurusnya berapa ya? Nih tak kasih tiket nonton Mario Bros Cinepolis besok, ya itu kayak mau tayang nih Mario Bros. Menurut Kosama itu wajar banget, karena ada hubungan antara Kosama sebagai majelis dan pengurus Youth atau Tunas di tempat ini, betul ya? Atau misalnya nih Kosama di sekolah wali kelasnya kalian, terus anak-anak, nah Mister atau Miss ulang tahun, nih tak kasih tiket nonton, itu kayaknya masih oke lah. Tapi bayangkan kalau misalnya Kosama di sini tiba-tiba Kosama pergi ke sekolah lain, kemudian Kosama bilang, Bu, saya punya uang 20 juta, tolong berikan kepada anak-anak di sini yang nggak bisa bayar uang sekolah. Kan itu kan uang kaget bener ya, kan aneh ya. Nah sama seperti itu pengorbanan Yesus buat kita semua. Dia itu dikorbankan, disalib di kayu salib. Darahnya itu bukan cuma untuk yang menyembah dia,
Tetapi itu sudah menjadi kayak ini boleh. Sudah punya kayak apa ya? Ya, ada. Cuma kamu mau ngambil apa? Enggak. Ngambilnya caranya gimana? Dengan percaya Yesus ada juru selamat. Udah. Jadi sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita menyembah Dia, keselamatan itu sudah diberikan buat kita semua. Jadi seharusnya kita sudah mengalami kasih yang begitu sangat luar biasa. Hidup di dunia dikatakan di Alkitab paling 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu paling hanya ada tangisan belaka atau susah payah belaka. Itu umur 80-90 tahun, apakah kamu bisa seenak sekarang ini? Gak bisa kan? Paling hidup kita di dunia itu paling mantap lah 90 tahun. Ya. Apalah gunanya 90 tahun dibandingkan dengan hidup yang kekal. Ya. Yesus itu tidak memberikan jaminan hanya untuk 90 tahun, tapi Dia memberikan juga hidup yang kekal. Apalah gunanya di sini enak, tapi kamu tidak kenal Yesus setelah meninggal sampai di kehidupan kekal, ternyata Tuhan tidak mengenalmu dan kamu tidak kenal siapa-siapa dan kamu harus masuk ke neraka. Dan di neraka hukumannya selamanya ya. Kayak Squidward di SpongeBob ya. Walaupun sudah di saya selamanya. Jadi Yesus itu memberikan jaminan bahkan sampai future, sampai masa depan. Jadi kalau kita semua hari ini mendengarkan firman ini, harusnya kita di sini ucapkan bahwa aku dikasihi. I think it's apa ya? Important ya, sangat penting sekali bagi kalian. Kenapa? Banyak orang di luar sana sekarang katanya generasi Z itu, kalau di orang-orang HRD menganalisa itu grafiknya generasinya Z kalau sudah lulus kuliah fresh graduate cari kerja menurun. Kenapa? Masuk kerja bosnya bilang oke kerjakan ini ya, dikerjakan bosnya bilang piye to ki kerjane ra ngenai, marahi langsung pindah kerja, pindah nanti lama-lama akhirnya dia mulai wah tidak ada yang mengerti aku. Bro masih 1 hari kerja bro. Ayo bro masih 1 hari kerja. Pap, coba tanya sama papa mamamu deh dulu deh. Pap, dulu kerja gimana? Wah ya. Wah tangan jadi das jadi tangan. Wah bejol bicaranya. Para orang tua kan tanya, wah dulu piye? Waduh, muternya tuh ngeri yo. Muter di kantor, muter. Enggak maksudnya muter keluar kota ya toh, cari barang apa-apa. Kenapa? Karena sekarang banyak orang melupakan firman seperti ini. Mereka nganggapnya cuma di sini semuanya harus berjalan dengan logika, betul? Semuanya harus logika. Ada satu YouTuber bilang bahwa saya tidak percaya ada yang namanya keberuntungan. Saya tidak percaya namanya orang bejo. Semuanya itu harus dipikirkan, semuanya itu harus diadakan. Ngawur. Boy Samuel seperti itu. Hidupnya susah banget sih. Ada quotes. Hidup harus diperjuangkan. Memangnya kemerdekaan. Hidup tuh dinikmati. Kenapa hidup harus diperjuangkan? Nih hidup diperjuangkan, ditarik lagi lama-lama, kamu akan menganggap bahwa hidup itu yang berjuang hanya kamu sendiri. Loh kita punya Tuhan loh. Maksudnya kerja ya kerja, tapi kalaupun memang tidak bisa sampai di apa yang kita targetkan, tidak apa-apa toh, ya enggak? Kenapa kita harus kerja siang malam sampai dapat? Nanti kalau udah dapat kita berbilang, wah, aku itu memang wes payah loh. Ya terus di spread sendiri, down sendiri, update status sendiri, galau sendiri, hilang sendiri, mati sendiri. Korea, Jepang banyak sekali orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kalau misalnya dirinya nggak berhasil, dia takut kalau udah dikasih sama orang. Mereka takut kalau mereka nggak berhasil, aku nggak bisa bayari temen, nggak ada yang mau temenan sama aku. Itu kan prinsip yang salah ya. Masa temennya dibayar gitu? Enggak. Padahal kalau kita prinsip teman, nggak mau bayar aja, aku tetap temenan kan nggak apa-apa kan? Ya enggak.
Tapi dia merasa insecure sendiri gitu. Wah, aku ini udah bayar itu, aku udah punya teman nih. Ini aku udah jadi orang sukses, aku udah bisa bayari orang tidak ada yang mengasihi aku dulu. Teman-teman, adik-adik semuanya, ingatlah dasar hatimu paling dalam, kamu dikasihi. Kau sama tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, kau sama tidak tahu apa yang menjadi insecure-mu, tapi dengarlah firman Tuhan hari ini bahwa kamu itu sudah dikasihi. Siapa? Tuhan. Kok itu cuma teori. Kalau kamu belum kenal, memang teori. Karena itu tak kasih clue-nya, kamu dikasih Tuhan. Kok caranya bagaimana biar kenal? Nah, kenalilah Tuhan Allahmu sendiri. Kamu tidak mungkin bisa mengenal Cik Stefani kalau kamu misalnya ini, aku mau kenalan sama Cik Stefani. Ya kan kenalan, jangan. Nah, aku sama aja. Terus dia kasih tahu hobinya apa. Maksudnya, Stef, hobimu apa? Masak. Hobinya masak. Oke kok. Lagi kok. Kan lucu ya. Kenapa gak kamu nanya sama dia langsung aja? Aku tuh happy. Ya. Daud berkata pada Salomo anaknya, ketika Daud mau meninggal, dia tidak ngasih strategi perang. Dia nggak ngasih strategi caranya biar cari cewek banyak, enggak. Caranya biar libat, enggak. Tapi Daud cuma pesan sama Salomo gini, Salomo anakku, kenalilah Tuhan Allahnya ayahmu. Daud itu ngomongnya seperti itu, tapi maknanya dalam loh, nak. Enak lagi dong, dan maknanya dalam teman-teman. Karena setiap tokoh atau setiap nabi biasanya dia ngomongkan bahwa Allah Israel. Tapi Daud ngomong apa? Allahnya ayam. Wih, keren deh. Oleh karena itu kenapa tuh Daud disenangi sama Tuhan? Karena Daud itu kenal banget sama Tuhan. Lu kurang kenal gimana sih Daud tuh? Nek dia gak cinta sama Tuhan banget, wah berontak lu, adik-adik. Sekarang nih bayangno posisinya Daud nih. Daud anak kecil, gitu, gak ngerti apa-apa, berangkat, gembalakan kambing domba, nyanyi saya ini anaknya Isai gitu ya. Nah. Kan ada apa nih? Tidak pernah ada ayat mengatakan bahwa Daud bermimpi jadi raja. Tidak pernah. Tiba-tiba Samuel datang cari gara-gara ya. Mana anakmu? Tak jadi raja. Daudnya kan masih di padang, masih nyanyi-nyanyi, ya terus 12 lagu pulang. Bisa mau diurapi ya. Datang langsung di inilah raja. Kan Daudnya apa tuh gitu dong. Apa dia opo? Daud itu diurapi di depannya Isai dan di depannya kakak-kakaknya tuh. Tapi coba cek nanti di raja-raja atau di Samuel. Setelah itu perkopnya Daud tetap mengembalakan 2-3 kambing domba. Loh, Isainya kan berarti kurang ajar juga loh. Loh, Samuel datang bawa mie urapan. Daud diurapi nih. Besoknya Daud ngomong, wah, tidak ada yang hormat bagi Daud. Oh, no, tetap, kami domba. 2-3. Daud tetap mengembalakan. Sampai itu jadi penggembala, pulang naik pangkat jadi GoFood gitu kan. Dipanggil saya, nyoh rangkang nih, kirim ke papa, kirim ke kakakmu, kita perang tuh jadi GoFood. Lu kira aja lu jadi GoFood. Coba nih kalian langsung wow, kata papa lali tak pakai lagi ya bang. Apakah Daud pernah seperti itu? Enggak. Ya wes tak apa-apa. Sampai di medan perang dia dengar Goliat ngece-ngece Israel, dia bilang, siapa tuh tok ngece-ngece? Kakaknya bilang, "Main apa kamu?" Gitu. Diremehkan lagi. Apakah Daud musuh? Enggak. Ceritanya lanjut, mengalahkan Goliat. Dia pikir, wah, kita kan, wah, tenang dong, aku jebule jadi lucu gitu ya, toh. Walah, ceks, des, mati kan, kita kan, I can't believe it, wah, toh, kayak menang Oscar loh. Saya juga tuh, I can't believe. Tapi itu kan nggak biasa aja ya, biasa aja. Setelah itu apakah jadi raja? Enggak. Jadi
kepala pasukan di Saul, di istananya Saul, di balang tombak gitu. Wes ora kan Daud ngeri wes dikejar-kejar sama Saul. Loh, enak nggak kira-kira jadi Daud? Apakah Daud minta jadi raja? Enggak. Tapi yang rapi Samuel. Yang ingin jadi raja siapa? Tuhan. Tapi malah dijadikan DPO gitu ya. Data pencarian orang kan. Dari yang harusnya enak ngembalakan kambing domba, lihat pada wah enak sekali. Kuku kuku. Ya, sekarang lagunya dan ini lagunya deng 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 deng. Dulu sebelum sebelum rapi, matahari terbit. Enak. Bahasa tim rapi. Saul lari ya. Hidupnya penuh dengan ancaman dan bahaya. Sudah Saul mati jadi raja, dia pikir, wah ini adalah pencapaianku. Enggak loh. Absalom anaknya pemberontak, Daud jadi pelarian lagi. Nek kira-kira Daud tidak menyadari bahwa ada pribadi yang mengasihi dia, gimana kira-kira? Berontak gak kira-kira? Berontak dikit-dikit. Lu tidak mencari gara-gara kok, enggak. Oh ngaku jadi raja gembala enggak apa-apa kok. Tapi Tuhan jadi aku raja, malah aku jadi malah kacau. Nah, kenapa Tuhan seperti itu? Yuk mari kita buka Alkitab kita, coba yuk 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Bisa deh ya? Di depan, bisa ya? Coba ya. Karena Daud itu tahu intinya dari firman Taurat, intinya dari pengenalan akan Tuhan. Bisa kan? Oh, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Wah, yes. Kita bacain ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya itu perintahnya gede, berarti perintahnya Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bukannya Yesus merangkum hukum Taurat yang 10 itu, yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat atau menyembah patung yang menyerupai bumi. Ketiga, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 1-4 hubungan vertikal pada Tuhan. 5 dimulai dengan hormatilah orang ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijadikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena jangan membunuh, jangan berzina. Sebenarnya itu horizontal dan dirangkum Yesus menjadi 2, yaitu kasihilah 1-4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. That's it, intinya dari firman Allah 2, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tidak mengasihi manusia. Kalau kamu bilang, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, temanmu datang, bro, maaf ya kemarin ya, aku fitnah kamu. Memang benar, mata balas mata, pakai mata balas mata, gigi balas gigi. Wah, kamu langsung aku akan fitnah kamu. Kamu lagi, dia perempuan, wah, fitnah kejam gitu, langsung di depan, dia perempuan, mau ngawur, tidak bisa. Kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kaitan sama papa mama, omongannya kasar, omongannya keras, I think itu bukan kasih pada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi orang lain. Bagaimana orang tahu bahwa kamu mengasihi Tuhan? Percuma kita update status atau kita buat poster gede, aku rajin baca firman Tuhan. Percuma. Tapi kalian coba deh lihat deh. Kalau di luar atau di apa gitu ya, pengamen itu tuh bisa membedakan antara orang yang kenal Tuhan sama enggak. Jadi kalau kamu datang, kamu dilihat, kemudian namanya langsung
semua baik, dia tahu itu orang Kristen. Kadang-kadang kalau dia tahu lewat omongannya halus, susuknya tidak dikasihin. Jadi misalnya susuk nih, baru dia bilang, "Enggak usah Pak, bawa aja." Wah, ngamen langsung nyimpulkan bahwa perbuatan baik sama dengan mengenal Tuhan, berarti Kristen. Tapi ini kamu misalnya ketawa Kristen, terus kamu tidak mau ngasih, mesti Kristen atau pelit. Jarang ada omongan Hindu atau pelit, jarang tuh, jarang. Tapi mesti ada tuh ya, Kristen tuh gitu. Karena kita dikenal, kepercayaan kita, atau mungkin kita gampang aja lah, agama kita dikenal oleh orang-orang luar. Orang Kristen tuh orang yang baik, standarnya tinggi banget. Tapi buat Ko Samuel, it's okay, karena memang ikut Tuhan, standarnya harus tinggi. Yesus saja berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu yang di surga sempurna." Kalau kita punya standar yang tinggi, maka kita akan mencoba untuk lebih baik, betul ya. Tapi nih standarnya kita cuma rendah, begitu kita sampai sana, ya wes, gitu kan. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi, adik-adik semua di tempat ini, ingatlah bahwa kalian itu terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi nanti, setahun lagi, 2 tahun lagi, Ko Samuel berharap perkataan firman ini keluar dari hatimu. Ko Samuel sering ceritakan bahwa Ko Samuel itu kan sebenarnya kan anak yang mau ditinggal di rumah sakit gitu ya. Mau ditinggal di rumah sakit, dia dirawat oleh orang yang mampu karena kehidupan ekonominya Ko Samuel tidak baik pada waktu itu. Ko Samuel 3 bersaudara. Jadi anak yang terakhir Ko Samuel mau ditinggal, ditinggal rumah sakit aja, nanti biar diadopsi sama orang lain. Untunglah mau ditinggal, mamanya Ko Samuel baca firman dan tidak boleh ditinggal gitu ya. Jadi mama kan ya lucu ya. Sudah punya pikiran jahat, baca firman, ya kan lucu ya. Sudah punya pikiran mau buang anaknya, bacanya firman, kan itu kan namanya peribahasa Pulau Moro Gebuk gitu ya. Baca, ada tulisannya, terkutuklah seorang ibu yang membuang anaknya, dosanya dia mau ditutup lagi. Oke Tuhan. Nah jadi ya, untunglah Tuhan ngomong. Kalau enggak mungkin Ko Samuel adalah anaknya Elon Musk. Wah, itu siapa tahu ya. Ko Samuel lahir, Elon Musk jalan aja. Wah, cocok nih. Saking, wah, Ko Samuel ke Jupiter lah. Dikirim ke Jupiter maksudnya. Wah, anaknya banyak, Elon Musk. Wah, coba aja sama aja nih kirim Jupiter. Hilang satu udah apa? Wah, ngawur. Jadi percobaan. Tapi anak firman Tuhan di sini aman, gitu. Masih di galaksi Bima Sakti, bukan di galaksi Antah Berantah atau dimasuk di segitiga Bermuda, black hole. Nah, ya. Jadi Ko Samuel ketika diceritain sama mamanya Ko Samuel pas itu pada waktu itu TKP-nya di rumah, Ko Samuel lagi makan Indomie gitu, kan enak gitu ya. Tiba-tiba Ko Samuel dibilangin bahwa kowe iki kudune itu ndak Tuhan yang ngomong, kowe mungkin harus jadi keluarga yang mulia. Pi maksudnya ini, kamu ada separuh gitu. Maksudnya memang dia cerita, mama cerita bahwa mau dibuang, tapi karena Ko Samuel tahu bahwa aku dikasihi Tuhan, dan walaupun ceritanya memang seperti itu, tapi Ko Samuel bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu masih baik, karena Tuhan masih merencanakan Ko Samuel tidak dibuang. Kalau misalnya Ko Samuel tidak ngerti ayat ini, Ko Samuel akan kepaitan sama mama papanya Ko Samuel. Setiap Ko Samuel merasa misalnya Alkitab yang buku ya teman-teman. Jadi walaupun kita sudah ini teknologi udah canggih ya, tapi kita tetap harus pakai Alkitab yang buku. Jadi mulai minggu depan teman-teman harus membawa Alkitab yang buku, oke? Oke, selanjutnya buat teman-teman nanti bisa memberikan persembahan di kotak sebelah kiri saya ya. Lalu jangan lupa untuk datang komcil teman-teman. Saya masih berharap teman-teman bisa datang komcil bersama-sama, kita mau
bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Lalu selamat ulang tahun buat Josia Orlando Ade. Hai, selamat ulang tahun. Boleh yang sebelahnya dikasih salam selamat ulang tahun Josia. Lalu ada Fanuel. Selamat ulang tahun Noel. Oke. Cukup sekian teman-teman buat pengumuman hari ini. Jangan lupa datang besok di ibadah gabungan Tunas dan Youth. Kita ada acara spesial. Jangan lupa. Dan minggu depannya kita akan kembali ke sini lagi. Oke. Itu aja. Osam boleh bantu menutup ibadah pada hari ini. Oke. Ya, kalau bisa komcil datang dari semuanya ya. Itu sangat bermanfaat bagi kalian ya. Kosama itu produk komcil ya. Jadi usia SMP kelas 3, siapa yang SMP kelas 3? SMP kelas 3? Oh iya. SMP kelas 3 itu Kosama sudah komcil, kerjanya Kosama bawa gitar. Bukan main gitar, bawa gitar. Jadi seksi perkap jadi bawain gitar kemana-mana. Tapi ya sekarang Kosama bisa main gitar gitu ya. Jadi selalu ada yang baik kalau misalnya kalian memang rajin dan memang benar-benar ngikut Tuhan. Yuk, lipat tangan kembali, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa sekali lagi. Karena ucap syukur pada malam hari ini, terima kasih buat anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini, kami boleh beribadah dengan baik, dengan situasi yang baik, tempat yang baik, kondisi masih aman bagi kami untuk beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan, pujian, nyanyian kami, tepuk tangan kami, hormat kemuliaan kami, sikap kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan saat kami berdoa, itu boleh menjadi rangkaian ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami juga memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, biarlah kami belajar untuk memberikan sepersekian dari yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat orang tua kami, dan biarlah kami boleh memberinya dengan ucapan syukur Tuhan, sehingga kami boleh nanti pada waktu kami bekerja, kami boleh memberikannya dengan hati yang mengucap syukur, dengan kesadaran penuh bahwa kami mengembalikan berkat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami akan pulang, kami juga ingat untuk teman kami Josia dan Noah yang ulang tahun. Biarlah Tuhan berkati kedua teman kami dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan kesehatan Tuhan di hari-hari ke depan mereka. Tuhan berkati, jadikan mereka sebagai anak yang tumbuh, disenangi oleh Tuhan dan juga disenangi oleh manusia, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Dan kami yakin dan percaya mereka boleh meraihkan semua impiannya di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati kami yang akan pulang pada malam hari ini, berkati untuk kesehatan kami, berkati alat transportasi yang kami gunakan ataupun papa mama yang menjemput kami, sehingga kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Dan juga berkati kakak-kakak tunas di tempat ini yang sudah mengajar dan memberikan pelayanannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, ucapan kami, pikiran kami, perbuatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya akan bersama-sama. Amin. Ya, selamat pulang. Yesus memberkati kita semuanya.